Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fadilah dengan NIM 2305246 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS pada kali ini. Soal yang pertama jawabannya adalah teori asal-usul masyarakat Indonesia yang paling diterima. Dari berbagai teori tentang asal-usul masyarakat Indonesia, teori out of Africa yang keluar dari Afrika adalah teori yang paling diterima secara umum oleh para ahli sejarah, antropologi, dan genetika. Teori ini menyatakan bahwa manusia modern atau Homo sapiens berasal dari Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu, kemudian bermigrasi ke Asia Tenggara, termasuk Kepulauan Indonesia sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Migrasi ini terjadi melalui jalur darat dan laut yang membawa nenek moyang penduduk Indonesia saat ini. Alasannya mengapa paling diterima oleh masyarakat umum? Yang pertama karena ada bukti ilmiah yang kuat, di mana didukung oleh penelitian DNA yang menunjukkan kesamaan antara genetik penduduk Indonesia dengan Afrika dan Asia Selatan. Contohnya saja studi genom yang menunjukkan jejak migrasi dari Afrika melalui India dan Asia Tenggara. Yang kedua karena temuan arkeologi, di mana fosil dan artefak di situs seperti Sangiran Jawa dan Flores di Homo floresiensis menunjukkan keberadaan manusia purba, tetapi bukti migrasi Homo sapiens modern lebih sesuai dengan teori ini. Yang ketiga, adanya konsensus akademik. Teori ini diterima secara luas oleh organisasi seperti UNESCO dan peneliti internasional lain karena mengintegrasikan data dari berbagai disiplin ilmu. Berbeda dengan teori lokal seperti teori Melayu yang dimana lebih fokus pada migrasi dari daratan Asia Tenggara yang kurang didukung oleh bukti global. Yang terakhir, karena adanya kesederhanaan dan akurasi. Teori ini menjelaskan keragaman etnis Indonesia sebagai hasil campuran migrasi bertahap tanpa evolusi besar dengan temuan baru. Teori lain seperti teori Nusantara, penduduk asli tanpa migrasi besar, kurang diterima karena bukti menunjukkan migrasi eksternal. Jika ada pembaruan dari penelitian terbaru, teori ini mungkin bisa berkembang, tetapi saat ini out of Africa tetap dominan. Lanjut. Jawaban yang kedua yaitu saran untuk generasi muda Indonesia mencegah konflik antar suku. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman Indonesia agar tidak memicu konflik. Berikut langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda Indonesia. Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan kesadaran budaya, di mana kita belajar tentang sejarah, adat istiadat, dan berbagai bahasa melalui sekolah, buku, atau aplikasi edukasi yang ada di internet. Hal ini membantu kita memahami perbedaan sebagai kekayaan bukan ancaman. Kemudian bisa mengikuti program pertukaran budaya atau kunjungan ke daerah lain untuk membangun empati antar budaya. Yang kedua, mempromosikan toleransi dan dialog terbuka, di mana kita bisa menggunakan medsos untuk berbagi cerita positif tentang keberagaman budaya, bukan menyebarkan hoax atau stereotip negatif. Kemudian kita bisa mengikuti atau membuat diskusi lintas suku seperti forum online atau acara komunitas untuk membahas perbedaan secara damai. Yang ketiga, bebaskan diri dalam kegiatan sosial dan politik. Bergabung dengan organisasi pemuda atau LSM yang fokus pada perdamaian, seperti relawan anti kekerasan atau kampanye kesetaraan. Kemudian dukung kebijakan pemerintah yang mendorong persatuan seperti pendidikan multikultural dan menyuarakan pendapat melalui pemilu atau petisi. Yang keempat, belajar dari sejarah dan contoh positif. Pelajari konflik pada masa lalu seperti konflik di Ambon dan Poso untuk memahami penyebabnya dan menghindari pengulangan hal semacam itu. Kemudian jadikan tokoh-tokoh seperti Bung Karno atau aktivisme muda lainnya sebagai inspirasi untuk membangun persatuan. Dengan langkah seperti ini, generasi muda seperti kita bisa menjadikan keberagaman sebagai fondasi kekuatan bangsa kita, bukan sumber perpecahan di antara sesama. Aksi kecil hari ini bisa mencegah konflik besar di masa depan. Nomor 3 yaitu menguraikan prosesi Limau Baronggeh. Tradisi Limau Baronggeh merupakan upacara adat di Sungai Pisang, Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, yang biasanya dilakukan dalam acara pernikahan atau pemakaman, di mana prosesinya meliputi beberapa rangkaian. Yang pertama adanya persiapan, di mana jeruk limau dipilih dan dihias sebagai simbol keberkahan, kesuburan, dan penghormatan kepada leluhur. Proses selanjutnya prosesi utama, yaitu jeruk dibawa dalam tandu atau keranjang oleh keluarga dan tetua adat, diiringi lagu-lagu Minangkabau, doa, dan tarian tradisional.
Kemudian rangkaian ketiga adanya yaitu puncak acara di mana juru diumumkan kepada tamu undangan sebagai tanda doa restu, diakhiri dengan makan bersama atau pesta adat. Prosesi ini berlangsung selama beberapa jam di mana tekanan nilai-nilai gotong royong dan spiritualitas diutamakan. Kemudian pendapat tentang pelestarian tradisi Limau Baronggeh. Ya, tradisi ini memang harus kita lestarikan. Mengapa demikian? Yang pertama, karena melestarikan identitas budaya. Hal ini bagian dari warisan budaya Minangkabau yang memperkuat rasa kebanggaan dan identitas lokal di tengah globalisasi sekarang ini. Kemudian selanjutnya karena nilai sosial dan pendidikan, mengajarkan toleransi, solidaritas, dan penghormatan leluhur kepada generasi muda, mencegah hilangnya nilai-nilai adat. Selanjutnya yaitu manfaat ekonomi dan pariwisata. Dapat menarik wisatawan, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendukung perekonomian lokal tanpa merusak lingkungan. Yang terakhir itu dengan supaya pencegahan konflik, di mana mendorong persatuan antar suku, mengingat Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi. Jika tidak kita lestarikan, bisa hilang karena modernisasi atau globalisasi, yang menyebabkan hilangnya kekayaan budaya dan potensi konflik identitas. Namun, pelestariannya harus disesuaikan dengan zaman agar tetap relevan atau dinamis. Pertanyaan nomor 4 akan saya jawab, yaitu tanggapan kritis terhadap profil manusia Indonesia oleh Muchtar Naim. Pidato Muchtar Naim pada tahun 1977 mencerminkan kritik sosial terhadap masyarakat Indonesia di era Orde Baru, di mana ia mengidentifikasi 6 ciri sebagai masalah struktural. Namun, sebagai generalisasi dari satu periode, profil ini perlu dikritisi secara kritis dengan konteks kenyataan saat ini. Indonesia yang lebih maju, beragam, dan mempengaruhi globalisasi. Di mana di sini saya akan fokus pada 3 ciri untuk menganalisis yang lebih mendalam dan menghubungkannya dengan kondisi terkini tanpa mengarahkan sebagai kebenaran mutlak. Yang pertama, munafik atau hipokrit, di mana Naim melihat ini sebagai kecenderungan berpura-pura, seperti menunjukkan kesalehan agama di depan umum, tapi korupsi di balik layar. Kemudian di sini tanggapan saya, hal ini masih relevan terlihat dalam fenomena kepribadian ganda di media sosial, di mana orang Indonesia sering mengirimkan citra positif, misalnya solidaritas pasca bencana atau bantuan, tetapi mengabaikan masalah lokal seperti nepotisme. Namun, ini bukan ciri yang melekat, lebih disebabkan oleh tekanan sosial dan ekonomi. Di era digital ini, hipokrasi ini malah memicu gerakan anti korupsi seperti yang dipimpin KPK, menunjukkan kesadaran kolektif untuk melakukan modifikasi ke depannya. Yang kedua, enggan bertanggung jawab. Naim mengkritik kecenderungan untuk menghindari tanggung jawab, seperti menyalahkan orang lain atas kegagalan pribadi atau nasional. Tanggapan saya di sini terlihat jelas dalam politik Indonesia saat ini, di mana pemimpin sering menyalahkan pihak luar, misalnya IMF atau Cina, atas krisis ekonomi, bukannya introspeksi diri. Namun, generalisasi ini kurang akurat karena pendidikan yang lebih baik telah meningkatkan akuntabilitas individu. Misalnya, generasi muda yang aktif dalam aksi lingkungan atau anti kekerasan seksual, seperti dalam kasus Me Too Indonesia. Masalahnya lebih pada sistematik, bukan watak nasional, dan bisa diatasi dengan reformasi hukum. Yang ketiga, kekuatan kreatif. Naim melihat ini sebagai kekuatan kreatif, tetapi juga risiko ketidakpraktisan, di mana menurut saya di Indonesia modern ini jiwa artistik berkembang pesat melalui industri kreatif seperti film, musik dangdut, atau seni rupa kontemporer seperti misalnya seniman seperti Eko Nugroho yang mendukung ekonomi kreatif bernilai triliunan rupiah. Namun, ini bisa menjadi kelemahan jika mendorong penghindaran kenyataan. Banyak seniman muda fokus pada ekspresi tanpa dampak sosial, seperti dalam protes seni yang kurang efektif. Positifnya, ini membedakan Indonesia dari negara pragmatis seperti Singapura, namun perlu diimbangi dengan vokasi pendidikan agar tidak menjadi lembut secara berlebihan. Dengan secara keseluruhan, profil Naim adalah kritik tajam yang mendorong refleksi, namun terlalu statis untuk Indonesia saat ini, yang lebih heterogen dan dinamis. Ciri-ciri ini bukan takdir, melainkan hasil interaksi sosial, politik, dan ekonomi. Alih-alih menerima begitu saja, masyarakat harus mendorong dialog penting untuk evolusi positif, seperti melalui pendidikan dan media independen. Hal ini bukan tentang membela atau menyalahkan, tetapi memahami
kompleksitas manusia Indonesia pada sekarang ini. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.